Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah tafsir tematik sosial dan politik. Saya, Salsa Alia Geksa, beserta rekan saya, Nur Hidayah Putri, Putri Dawini, dan Anissa Nur Oktavia dari perwakilan kelompok 4 yang akan membahas mengenai prinsip toleransi dalam Al-Quran. Pembahasan pertama, yakni pengertian toleransi dalam Al-Quran, akan disampaikan oleh Kak Anissa Nur Oktaviani. Kepadanya dipersilahkan. Materi pertama yaitu pengertian toleransi dalam Al-Quran. Toleransi diserap dari bahasa Latin yakni tolerare yang memiliki arti kesabaran dalam menghadapi sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan suatu tingkah laku dan tindak tanduk manusia yang sesuai dengan peraturan yang ada, di mana setiap insan dapat menghargai tingkah laku atau perbuatan orang lain. Dalam kamus bahasa Arab, kata toleransi yaitu tasamuh dan ihtimal, yang memiliki makna tindakan yang bebas serta kesabaran. Kata tasamuh berasal dari fi'il sulasi hujarot dari bab kelima, yang kata asalnya adalah samuha yasmuhu samhan, yang bermakna murah hati dan sikap mudah berbagi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleransi mempunyai arti bersikap atau bersifat menenangkan, menghargai dalam pandangan yang berbeda atau tidak sesuai dengan prinsip seseorang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Anissa. Selanjutnya adalah term mengenai prinsip toleransi dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Zuhairi Misrawi dalam Al-Quran, kitab toleransi menyebutkan bahwa secara eksplisit lebih dari 300 ayat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yakni yang pertama adalah hidup damai dan berdampingan. Terdapat di surat Al-Baqarah. Ke bawahan lagi kan Hafiz, maaf. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Sabi'in di sini adalah umat-umat sebelum Nabi yang beriman. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Poin kedua, yakni tidak ada paksaan dalam beragama. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada togut, togut di sini adalah syaitan dan apa saja yang dipertaruhkan selain Allah. Dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
Poin ketiga yakni anjuran berbuat adil. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah mereka beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Poin keempat yakni larangan menghina non-muslim. Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang terakhir yaitu praktek toleransi. Dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Pembahasan selanjutnya, yakni prinsip-prinsip toleransi dalam Al-Quran, akan dijelaskan oleh Kak Putri Nur Hidayah. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip toleransi dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Hurriyah Ad-Diniyah, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan setiap hambanya untuk menentukan pilihan keyakinannya melalui Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Allah juga melarang setiap tindakan pemaksaan untuk memilih agama dan kepercayaan tertentu. Yang kedua, Al-Insaniyah atau kemanusiaan. Toleransi dalam Islam mengajarkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu di antaranya adalah prinsip keadilan. Keadilan hendaknya menjadi asas pertama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Keadilan hendaknya menjadi asas pertama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Keadilan mencakup persamaan di berbagai dimensi, terutama dalam bidang hukum, politik, dan keamanan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan yang damai di antara manusia. Keadilan salah satu wasilah untuk mengembalikan keteraturan dalam kehidupan.
Yang selanjutnya adalah al-wasatiyah atau moderatisme. Secara bahasa, kata wasatiyah berasal dari kata wasat yang artinya tengah. Wasatiyah yaitu berada di pertengahan secara lurus dengan tidak condong ke arah kanan atau kiri. Imam At-Tabari menjelaskan makna wasat yaitu pertengahan antara dua sisi. Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk bersikap tawasud atau moderat dalam menjalankan agamanya, yaitu pertengahan antara wuluwu berlebihan dan taksir atau menganggap mudah. Kata wasat didefinisikan Abdullah Yusuf Ali sebagai justly balance yang merupakan esensi ajaran Islam yang menghilangkan segala bentuk ekstremitas dalam berbagai hal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Putri. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai etika dan contoh toleransi dalam Al-Quran akan dijelaskan oleh perwakilan dari kelas IATC kelompok 3. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada batasan-batasan toleransi antar umat beragama dalam Al-Quran. Kehidupan yang harmonis merupakan akibat dari toleransi antar umat beragama di antara pemeluk agama. Hal ini pasti diinginkan oleh setiap masyarakat mengingat di Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, yakni Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Toleransi yang dimaksudkan bukan hanya bersifat statis, namun juga dinamis, yakni toleransi aktif dengan melahirkan kerjasama. Apabila toleransi hanya bersifat statis, maka hanya sebatas teori dan tidak ada praktik secara nyata. Namun toleransi dinamis menyebabkan kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa. Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Keadilan bagi siapa saja, yaitu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan memberikan hak sesuai dengan haknya. Begitu juga dengan toleransi dalam beragama. Agama Islam melarang keras berbuat zalim terhadap agama selain Islam dengan cara merampas hak-hak agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatilukum fid din wa ukhrijukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah menafsirkan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga kalian dan orang lain,
selama mereka tidak memerangi kalian karena agama, dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan dengan mereka, karena menjalin hubungan dengan mereka dalam keadaan seperti ini tidak ada larangan dan tidak ada kerusakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Syrifah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memberikan ketauladanan dalam bertoleransi, yakni ketika Nabi Muhammad SAW memperbolehkan delegasi Kristen Najran yang berkunjung ke Madinah untuk berdoa di kediaman beliau. Tatkala menjadi pemimpin Madinah, beliau pernah berpesan, barang siapa yang mengganggu umat agama Samawi, maka ia telah mengganggu persahabatan dan kerjasama antara kaum muslimin dengan umat agama lain, Kristen. Pada masa Nabi terlihat dengan jelas ketika kaum muslimin meninggalkan Makkah menuju Ethiopia untuk menghindarkan diri daripada penganiayaan, seperti ancaman, intimidasi, dan penyiksaan yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah. Ketika kaum muslimin berada di Ethiopia, mereka mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi yang beragama Kristen. Dan ketika bangsa Arab jahiliyah mendesak agar Raja Najasyi mengembalikan kaum muslim ke Mekah, Raja Najasyi menolak sambil mengatakan, "Apakah engkau meminta aku menyerahkan pengikut Muhammad, orang yang telah didatangi malaikat Jibril? Demi Tuhan, Muhammad itu benar, dan ia akan mengalahkan musuh-musuhnya." Tatkala Nabi Muhammad SAW mendengarkan berita bahwa Raja Najasyi meninggal dunia, beliau menganjurkan agar para sahabat melaksanakan sholat untuk saudara mereka Raja Najasyi yang meninggal di negeri lain. Dapat disimpulkan bahwa batasan dalam bertoleransi antar umat beragama ialah hanya sebatas bermuamalah dengan bersikap saling menghormati, saling melindungi, melakukan kerjasama antar pemeluk agama yang berlainan, dan hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk tanpa mempercampur adukan hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqadiyah atau akidah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mawaddah. Selanjutnya contoh sikap toleransi. Yang pertama ada menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Yang kedua, berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan. Yang ketiga, ada tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang lain agamanya. Kemudian yang keempat, ada menghargai hari besar umat agama lainnya. Yang kelima, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Yang keenam, menghormati muslim yang sedang berpuasa dengan tidak makan atau minum di depannya. Baik, sudah selesai Kak Mas Syrifah? Sudah. Oh, sudah. Ya, untuk selanjutnya kita akan buka tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Nggak ada, silakan.
Ayo silakan teman-teman. Permasalahan-permasalahan toleransi yang sering kalian hadapi, silakan mungkin ditanyakan ke pemakalah. Kak, mau tanya. Ya, silakan Kak Rini. Baik, nama saya Rini Sahara, ingin bertanya. Jadi gini, misalkan di suatu pemilu atau apalah gitu, di situ ada calon pemimpin yang muslim, yang non muslim kayak gitu kan. Nah, kita tuh lihat ada poin yang lebih unggul di non muslim. Gitu. Gimana menurut Kakak? Misalkan kita pilih yang itu, lebih mengutamakan yang non muslim daripada muslim. Gitu Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Rini. Bisa dipahami kan Kak? Bisa-bisa, insya Allah. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Atau dari kakak pemakalah, perwakilan dari kelas C, atau dari kelas D, ingin langsung menjawab pertanyaan dari Kak Rini? Bismillahirrahmanirrahim. Pemakalah, saya izin bertanya. Ya baik, silakan kakak. Nama saya Jelita. Ini kan mengenai toleransi ya. Yang ada beberapa saya lihat dan kerabat sendiri juga termasuk. Jadi mereka kan nikah tuh, nonis sama Islam. Tapi mereka nggak yang nonis nggak masuk ke Islam, yang Islam nggak masuk ke nonis gitu. Mereka tetap pendirian agama masing-masing. Tapi jadinya mereka merayakan
merayakan dua hari raya gitu, hari rayanya yang nonis sama hari rayanya yang Islam gitu. Nah, jadi kan menurut makalah apakah yang Islam ini termasuk dia orang murtad atau gimana? Atau menurut makalah kayak gimana hal toleransi kayak gitu tuh gitu. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa, Kak? Insya Allah. Terima kasih makalah. Sama-sama, Kakak.
Baik, Kak Rini, saya izin jawab pertanyaannya yang tentang mengenai pemimpin Muslim dan non-Muslim. Kemarin dulu juga sempat ya kita dengar mengenai yang kasus Ahok yang surat Al-Maidah ayat 51. Nah, di surat Al-Maidah juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Dari ayat ini pun bisa dijelaskan bahwa Allah melarang kita untuk memilih menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu atau bisa dibilang sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini pun dijelaskan tidak ada satupun ulama di masa lalu maupun sekarang yang membolehkan secara mutlak kepemimpinan non-muslim atas kaum muslim. Jadi non-muslim memimpin di atasnya kaum muslim. Di sini dikutip dari Shalah Al-Sawadid dalam Al-Wazid fi Al-Fiqh Al-Khilafah di halaman 22 sampai 23 yang menyebutkan bahwa syarat-syarat Islam adalah bagi calon pemimpin kaum muslimin merupakan sesuatu yang dapat dimengerti dari hukum Islam secara sangat mudah. Tugas kepemimpinan di dalam Islam salah satunya adalah menegakkan agama Islam. Nah, jadi kalau misalnya, menurut saya, kalau misalnya kita memilih pemimpin yang non-muslim, maka kita juga sama saja gitu, kita tidak menegakkan agama Islam gitu. Mungkin nanti akan diluruskan atau ditambahkan oleh Bapak. Bagaimana, Karini? Iya, Kak, misalnya kalau yang muslim itu ya kayak gimana sih? Mungkin kita tahu keburukannya kayak dia pernah korupsi segala macam gitu. Nah, sedangkan yang non muslim ini baik, tegas gitu, taat sama peraturan lah yang ada gitu. Nah, apa kita tetap harus memilih yang muslim gitu. Mungkin ada kakak pemakalah yang ingin menambahkan. Silahkan. Terus Kak pernah dengar juga kemarin yang kata Nabi Muhammad SAW itu membolehkan orang kafir untuk memimpin. Waktu itu di Madinah ya kalau nggak salah. Baru kemarin.
Baik, dari kakak Pemakala kelas C, ada yang ingin menjawab? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Jelita mengenai murtad tidakkah seorang muslim merayakan agama lain. Mengenai murtad mungkin tidak ya, akan tetapi diharamkan untuk mengikuti perayaan agama lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, begitu juga diharamkan bagi orang Islam menyerupai orang kafir dengan mengadakan perayaan dalam momen ini, atau saling bertukar hadiah, atau membagikan manisan, kumpulan makanan, meliburkan pekerjaan, atau semisal itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Gimana Jelita? Saya nyambung ya terkait dengan dua pertanyaan tadi. Pertama, pertanyaan tentang pemimpin dari kalangan non-muslim ya. Nah, ini memang sering menjadi pembahasan, apalagi sudah mendekati atau sudah masa-masa pilkada atau pemilihan presiden dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi dalil bagi kaum muslim atau calon dari muslim, apalagi lawan politiknya itu dari non-muslim. Ini menjadi senjata yang laku biasanya di kalangan masyarakat. Nah, masalah ini memang terjadi perdebatan antara para ulama terkait dengan apakah boleh kita memilih pemimpin dari kalangan muslim non-muslim gitu. Sedangkan kita sendiri dari mayoritas muslim gitu. Nah, kata-kata pemimpin sendiri itu pun masih diperdebatkan. Apakah pemimpin itu dimaksud itu adalah presiden? Apakah pemilihan kayak seperti RT, RW, lurah, camat, atau DPR, atau lembaga-lembaga yang memang itu hanya sebagai pelaksana ya? Apakah itu termasuk kategori pemimpin juga? Nah, ini menjadi pembahasan lagi gitu. Jadi ketika kita mau memutuskan sesuatu, kita harus tasawur kita detailkan dulu yang dimaksud pemimpin di sini itu apa, siapa gitu. Apakah yang kita bahas itu termasuk pemimpin atau tidak gitu. Tapi ala kulli hal bahwa memilih pemimpin di kalangan non-muslim itu menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh karena gini, karena kita mayoritas muslim. Bagaimana nanti jadinya kalau urusan-urusan kita yang memang yang urusan-urusan terkait dengan umat-umat Islam itu diatur oleh non-muslim. Nah, itu yang menjadi permasalahan gitu kan. Ada bagi mereka yang membolehkan. Nanti kan di bawah di bagian-bagian pelaksana itu kan ada tugas-tugasnya khusus ya.
Artinya misalnya kalau dalam konteks presiden mereka kan ada menterinya, ada menteri agama dan lain sebagainya. Artinya ada bidangnya masing-masing yang mengurusi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan muslim. Cuma gini, yang agak repot misalnya menteri agama misalnya. Menteri agama mungkin nggak kalau di kalangan non muslim di Indonesia? Kalau bicara mungkin. Cuma sangat repot kalau menteri agama itu yang pegang itu non muslim, repot sekali. Karena kenapa? Karena memang urusan-urusan kayak misalnya nanti urusan agama itu kan sangat kompleks ya di negara kita gitu ya. Kita ada 6 agama, tapi yang mayoritas dianut itu adalah agama Islam. Tapi terlepas dari perdebatan para ulama terkait boleh dan tidaknya, kalau saya sih lebih condong bahwa sepantasnya bahwa ketika kita memang mayoritas muslim maka dipimpin oleh yang muslim gitu. Tapi memang jangan terjebak sama narasi. Itu kan sering bagaimana kalau ada non muslim jujur tapi muslim korupsi. Nah, itu narasinya juga udah salah maksud saya. Karena ya tentunya ketika ada pemimpin, kita jangan membuat narasi seperti itu. Artinya kan konotasinya bahwa yang dari muslim itu nggak bagus gitu. Makanya itu tugas kita bahwa ketika memilih pemimpin itu adalah apalagi tadi ya yang saya katakan bahwa pemimpin itu pun masih diperdebatkan. Apakah itu termasuk pemimpin? Bahkan waktu kasus Ahok itu pun masih diperdebatkan ya. Gubernur itu bukan pemimpin, cuma petugas atau pelaksana dari pimpinan atasan. Jadi tidak termasuk dalam ayat itu. Cuma kalau saya pribadi ya sifatnya subjektif. Mau dia gubernur atau mau dia wali kota dan lain sebagainya, itu karena kita memang mayoritas muslim, maka idealnya memang harus dipimpin oleh pemimpin yang muslim. Bagaimana kalau memang keadaannya memang kita sudah dipimpin, kita kan tidak bisa kita tidak bisa menolak. Artinya ketika itu kan sifatnya pemilu ya, yang suara terbanyak itu adalah menjadi pemimpin, yang kalah tidak akan menjadi pemimpin. Nah, itu masalahnya. Kalau sudah terjadi, kalau memang sudah menjadi pemimpin ya mau tidak mau kita harus taat kepada pemimpin walaupun itu non muslim. Selama kebijakannya itu tidak merugikan kaum muslim. Kan kalau memang ini kan kita negara demokrasi ya, kalau memang terjadi seperti itu, terjadi kebijakan-kebijakan yang memang memberatkan kaum muslim, itu tinggal nanti ada proses-proses yang harus dilalui. Seperti itu ya. Sepertinya pembahasan tentang hukum bisa kalian baca sebetulnya di internet itu sudah banyak sebetulnya pembahasan seperti itu, misalnya di situs NU ya, kita baca sama-sama saja biar. Nah, misalnya ini ya, NU Online Bahasul Masail. Ini ada yang bertanya, hampir setiap kali menjelang pemilihan, kerap beredar isu-isu miring yang melekat pada calon pemimpin, terutama isu-isu sensitif seperti liberal dari segi ekonomi, antek partai terlarang, rasial, atau keyakinan agama. Itu memang menjadi alat untuk politik. Ya. Sedangkan sementara ini ada benar-benar orang non-muslim yang menjadi pemimpin. Yang ditanyakan, apakah kita sebagai seorang muslim boleh memimpin pemimpin non-muslim? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sama ya. Nah, di sini penanya Ibu Diman. Tadi yang nanya Budiman apa bukan? Bukan, Pak. Bukan ya. Pemimpin menempati posisi penting dalam Islam.
karena pemimpin memegang kebijakan yang berkaitan dengan hajat orang banyak, mulai dari kesehatan, transportasi, tata kelola sumber daya alam, kesejahteraan, dan berbagai kebijakan publik lainnya. Penanya yang Budimawati, asli. Ulama berbeda pendapat perihal memilih pemimpin dari kalangan non-muslim. Misalnya, Badruddin Al-Hamawi Asy-Syafi'i yang wafat di abad 8 Hijriah, dia menyatakan dengan jelas keharaman memilih pemimpin dan juga aparat dari kalangan kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang bisa ini ya, yang berdamai dengan orang Islam ya. Nah, ini redaksinya. Jadi menurut beliau tidak boleh gitu. Itu. Sementara ulama lain yang membolehkan pengangkatan non-muslim untuk jabatan publik tertentu antara lain Al-Mawardi, kitab Ahkamus Sultaniyah ya, dan juga bermadhab Syafi'i. Nah, beliau memberikan rincian. Nah, wa yajuzu ayyakuna hadzal wazir min ahli zimmah wa illam yajuz ayyakuna waziru tafwid minhum. Posisi pejabat ini atau tanfiz eksekutif boleh diisi oleh zimmi. Namun untuk posisi pejabat tafwid, pejabat yang kalau di sini dengan otoritas regulasi, legislasi, yudikasi dan otoritas lainnya yang menentukan undang-undang misalnya, tidak boleh diisi oleh kalangan mereka. Nah jadi Al-Mawardi merinci kalau yang sifatnya eksekutif boleh, tapi kalau yang sifatnya legislatif itu boleh, tidak boleh. Nah, artinya, nah di sini dirinci lagi. Menurut hemat kami dari tim dari NU ya, NU Online, memilih pejabat eksekutif seperti gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW dari kalangan non-muslim dalam konteks Indonesia dimungkinkan dalam arti dibolehkan gitu ya. Pasalnya pejabat tanfiz itu hanya bersifat pelaksana dari undang-undang dan turunannya. Dalam konteks Indonesia, pemimpin non-muslim tidak bisa membuat kebijakan semaunya. Mereka terbatas tidak bisa melakukan keputusan-keputusan yang besar. Nah, dalam konteks Indonesia, pemimpin non-muslim tidak bisa membuat kebijakan semaunya dalam arti menunggu kekufurannya, karena ia harus tunduk pada undang-undang dan turunan lainnya. Pemimpin non-muslim juga tidak memiliki kuasa penuh. Kekuasaan di Indonesia sudah dibagi pada legislatif dan yudikatif di luar eksekutif. Sehingga kinerja pemimpin tetap terpantau dan tetap berada di jalur konstitusi yang sudah disepakati wakil rakyat. Mereka seolah hanya sebagai jembatan antara rakyat dan konstitusi. Kecuali itu, sebelum menjadi pemimpin, mereka telah melewati mekanisme pemilihan calon, penyaringan ketat dan verifikasi KPU. Mereka juga sebelum dilantik diambil sumpah jabatan. Di dalam hal ini, kami lebih cenderung sepakat dengan pendapat Al-Mawardi yang membolehkan non-muslim menduduki posisi eksekutif. Disinilah letak kearifan hukum Islam. Sedangkan ayat pengharaman memilih pemimpin non-muslim, nah itu beda lagi tentang penafsiran kata-kata awliya ya. Jadi jelas kalau saya gitu, kalau untuk presiden itu kalau presiden itu kan yang presiden DPR itu kan sifatnya yang memang menentukan undang-undang ya, itu yang maka tadi kata-kata pemimpin itu tadi saya bilang masih jadi perdebatan. Cuma mau itu eksekutif ataupun legislatif, yudikatif, kalau ada pilihan antara non-muslim dengan muslim, ya kalau saya sih pribadi pilih yang muslim gitu. Itu ya, tapi itu sifatnya ya namanya permasalahan kontroversi atau perdebatan, itu pasti ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Nah, terkait seorang muslim yang menghadiri perayaan umat Islam lain gitu. Umat agama lain. Nah, itu kalau sebatas hanya untuk menghormati itu tidak mengapa. Cuma kalau memang berlebihan sudah hadir atau mengamini doa mereka, nah itu sudah toleransi yang bablas-bablasan. Yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa terkadang intoleransi itu dikedepankan dibanding toleransi.
Ya, jadi toleransi itu bukan sesuatu yang sifatnya baik untuk konteks kerukunan antar umat beragama. Nah, ingat juga ya bahwa toleransi pun kita harus tanamkan antar sesama pemeluk agama yang masih dalam satu agama gitu. Jangan gini. Sama non muslim kita toleransi banget, tapi sesama saudara muslim sendiri kita sangat tidak toleransi. Ini yang bahaya. Misal masalah maulid misalnya, ini kan lagi maulid. Sama maulid itu kayaknya anti banget, tidak mau toleransi sama sekali. Tapi ketika sama agama lain itu sangat toleransi. Ya kita tahu lah bahwasanya masalah maulid itu memang ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Cuma kita harus bertoleransi bagi mereka yang melaksanakan atau memperingati peringatan hari raya lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi toleransi sama non Muslim berjalan, tapi toleransi terhadap saudara sesama Muslim tidak berjalan. Ini yang salah gitu, menurut saya. Jadi toleransi itu juga harus kita tanamkan kepada saudara kita yang seagama. Ustadz Asin tidak hadir ya? Belum terlihat ya? Halo? Iya Pak, Ustadz Kiai Asin belum join. Mungkin terkait sinyal ya? Iya. Belum ada di... Itu dari saya mungkin. Atau ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan, atau ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada, silakan moderator, silakan ditutup ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak. Ditutup aja, Pak. Apa gimana? Ya, saya terserah moderator. Ya, apa dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Atau ingin menanggapi? Cukup mungkin. Baik. Mungkin cukup ya, Pak. Ya, cukup. Ya. Baik, di sini saya sebagai moderator dapat disimpulkan dalam pembahasan kita kali ini. Kata pemimpin dalam prinsip toleransi dalam Al-Quran adalah menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan saling melindungi. Kata pemimpin ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Secara subjektif melihat kondisi kita di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, idealnya kita sebagai seorang Muslim pilihlah pemimpin yang Muslim. Saya Salsa Elegesa pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tadi yang kelas D ya, kelas D itu Nur Anissa ya, Nur Anissa.